Saat mendengar frasa teori konspirasi, yang terpikir dalam benak kita adalah serangkaian fakta dicampur mitos yang terkesan dilebih-lebihkan. Tapi anehnya, semakin teori-teori ini diperbincangkan, maka semakin asyik. Meskipun kebanyakan teori konspirasi terbukti salah, setidaknya ada bumbu pembicaraan. Tetapi ternyata ada juga teori konspirasi yang pada akhirnya terbukti benar, entah melalui pengakuan pihak terkait atau tersingkap oleh zaman. Berikut 7 teori konspirasi yang terbukti benar. FBI memata-matai vokalis The Beatles, John Lennon. Tahun 60 hingga 70-an adalah masa penuh gejolak bagi Amerika Serikat. Bukan hanya perang dingin dengan Uni Soviet, muncul berbagai gerakan budaya. Dipimpin oleh para seniman dan musisi, pemerintah Amerika Serikat melihat munculnya gerakan ini sebagai sinyal bahaya. Pada tahun 2000, lewat bukunya yang berjudul Gimme Some Truth, sejarawan John Wiener menyingkapkan kebenaran bahwa pemerintah Amerika Serikat memang memata-matai warganya. Terutama pemerintah Amerika Serikat mengawasi para musisi dan seniman dengan panggung dan menyerukan pesan anti perang yang radikal. Salah satunya adalah vokalis The Beatles, John Lennon. Saat merilis lagu Imagine pada 1971, seluruh dunia terpesona dengan pesannya yang menyerukan dunia tanpa perpecahan dan atau tanpa agama. Namun bagi Presiden ke-37 Amerika Serikat, Richard Nixon, lagu Imagine terdengar seperti ancaman. Oleh sebab itu, banyak orang yang saat itu berteori kalau Presiden Nixon harus mengawasi Lennon. Saat itu memang Lennon berkawan dengan aktivis anti perang yang radikal, dan terus terang saja pemerintah Amerika Serikat memang ingin mengusir Lennon. Teori ini memuncak saat Lennon dibunuh pada tahun 1980. Proyek Sunshine. Dunia berubah pesat saat Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bom atom menjadi salah satu bagian dari operasi militer di seluruh dunia. Tentu saja saat itu dampak bom atom masih belum dipahami, terutama efek radiasinya. Oleh karena itu, pada 1953, pemerintah Amerika Serikat melaksanakan proyek Sunshine untuk melihat dampak nuklir pada manusia. Butuh subjek manusia untuk melaksanakan penelitian ini. Jadi, muncul teori konspirasi kalau pemerintah mencuri jenazah anak dan bayi sebagai kelinci percobaan. Saat penelitian ini go publik pada 1956, ternyata teori tak manusiawi tersebut terbukti benar. Proyek Sunshine menggunakan 500 bagian dari lebih dari 1.500 mayat bayi dan anak-anak yang diambil dari Australia hingga Eropa. Masalahnya, 1.500 mayat tersebut digali tanpa seizin pihak keluarga. Fitnah Amerika Serikat terhadap Kuba. Insiden Teluk Babi adalah kegagalan Amerika Serikat secara politik dan strategis dalam mencegah naiknya Fidel Castro ke kursi kekuasaan. Namun tidak berakhir sampai situ, berbagai teori konspirasi beredar mengenai pemerintahan Amerika Serikat, Teluk Babi, dan Kuba. Salah satu teori mengklaim bahwa militer Amerika Serikatlah yang menggelar berbagai operasi untuk memfitnah Kuba. Ini terbukti benar dengan operasi Northwoods. Dirancang oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, proposal operasi Northwoods ditolak oleh Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy. Memalukan, operasi Northwoods adalah operasi intervensi militer Amerika Serikat untuk menjatuhkan Kuba. Operasi Northwoods bahkan juga ingin melebarkan teror komunisme Kuba ke Amerika Serikat dengan melaksanakan operasi teror yang sama di beberapa kota Amerika Serikat, menenggelamkan kapal penuh orang Kuba, dan menyalahkannya pada pemerintah Kuba. Keberadaan mafia terbukti benar. Saat mendengar kata mafia, kita mungkin teringat dengan film The Godfather tahun 1972. Boleh dipercaya, keberadaan mafia ternyata dulunya adalah teori konspirasi yang bertahan selama hampir seabad. Memang, konsep komplotan mafia yang terstruktur dan menguasai kejahatan di wilayah tertentu terdengar seperti isapan jempol.
Teori konspirasi tentang mafia mulai naik daun sejak abad ke-19 dan menyeruak lagi pada 1946. Namun keberadaan mafia tak terungkap hingga 1962 saat Joseph Ciufalosi membocorkan rahasia mafia Italia Amerika pada Senat Amerika Serikat. Mungkin inilah yang mengilhami Mario Puzo menulis The Godfather pada 1969. Tetapi ingat istilah snitches get stitches. Secara mengejutkan, Ciufalosi wafat di penjara Texas pada April 1971. Konon, Falasi telah melanggar kode omerta atau asas kerahasiaan dalam hierarki mafia. Kebenaran mengenai bahaya BBM bertimbal yang disembunyikan. Bensin tanpa timbal digadang-gadang sebagai inovasi dalam dunia bahan bakar. Seperti namanya, tak ada zat timbal atau lead di dalamnya. Namun apakah benar timbal pada bensin sebenarnya penting karena mencegah mesin ngelitik atau knocking? Tetapi timbal adalah bahan mematikan karena mengandung racun saraf. Muncullah teori konspirasi kalau perusahaan minyak dan gas mengetahui bahaya timbal dan bungkam. Ternyata hal tersebut terbukti benar. Lebih parahnya lagi, sejak awal abad ke-20, bahaya timbal sudah diketahui tetapi sengaja disembunyikan. Yang menemukannya ditekan agar tidak mempublikasikan temuannya. Di Amerika Serikat, bensin bertimbal dihapuskan secara bertahap sejak 1970-an. Tetapi selama 14 tahun, perusahaan migas Etul dan Optel harus menjual bensin bertimbal di Eropa Timur dan negara-negara berkembang. Akibatnya pun dikatakan lebih parah daripada kerusakan akibat industri rokok pada abad ke-20. Amerika Serikat rekrut ilmuwan Nazi Jerman untuk kembangkan bom atom. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua pada 1945, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba merekrut para ilmuwan jenius Nazi untuk mengembangkan program roket dan bom atom. Lewat operasi Paperclip, Amerika Serikat menawarkan kewarganegaraan Amerika Serikat pada 1.600 ilmuwan dan teknisi Nazi untuk mengantisipasi Perang Dingin dan upaya mengirimkan manusia keluar angkasa. Operasi Paperclip sebenarnya rahasia. Namun, saat masyarakat Amerika Serikat melihat ilmuwan Nazi berada di program antariksa Amerika Serikat, teori konspirasi pun muncul. Mereka menganggap ilmuwan dan teknisi Nazi pasti pernah terlibat dalam kebengisan Nazi dan Amerika Serikat dianggap tutup mata dan telinga karenanya. Presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry S. Truman, menekankan bahwa ilmuwan atau teknisi Nazi dengan latar belakang tersebut tidak bergabung. Tetapi ternyata konspirasi tersebut benar. Menurut pengakuan Joint Intelligence Objectives Agency, rekrutan dari Nazi memang pernah terlibat dalam kebengisan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Dengan memanfaatkan kejeniusan para ilmuwan dan teknisi Nazi, Amerika Serikat pun pura-pura melupakan keterlibatan mereka dengan Nazi. Saat terungkap 3 ilmuwan Nazi, yakni George Rickey, Walter Schreiber, dan Arthur Rudolph meninggalkan Amerika Serikat. Meskipun begitu, tak ada rekrutan operasi Paperclip yang terbukti bersalah atas kejahatan perang. Amerika Serikat masih gencar mencari UFO. Dari berdirinya Area 51 dan berbagai insiden penampakan UFO, teori konspirasi soal alien dan UFO sudah ada sejak lama. Karena sikap pemerintah Amerika Serikat yang acuh tak acuh, maka teori ini semakin panas. Tak ayal, masyarakat berpikir kalau pemerintah Amerika Serikat memang merahasiakan penelitian dan komunikasi aktif dengan alien. Menyelidiki benda terbang tak dikenal atau UFO adalah tugas militer. Tidak harus alien, jika ada penampakan UFO, militer Amerika Serikat harus memeriksanya untuk mencegah ancaman nasional. Masalah apakah UFO tersebut berhubungan dengan alien rasanya memang seperti cerita yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi ternyata itu benar. Pemerintah Amerika Serikat bukan hanya mencari alien di langit, tapi juga menggelontorkan dana khusus untuk itu. Sebagai contoh, Advanced Aerospace Threat Identification Program atau AATIP
yang dibentuk pada 2007 diberi anggaran 22 juta US dollar atau sekitar 316 miliar rupiah untuk mencari UFO dan alien. Ternyata selama 5 tahun EETIP gulung tikar pada 2012, tapi halayak luas baru menyadari adanya EETIP pada 2017. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat pun tetap gencar mencari UFO dengan membentuk Unidentified Aerial Phenomena Task Force atau UAPTF pada Agustus 2020. Apakah mereka akan berhasil atau sudah berhasil? Itulah 7 teori konspirasi besar yang ternyata terbukti benar dan bukan isapan jempol belaka. Meskipun benar, tetap ingat teori konspirasi harus diteliti dulu agar tidak menimbulkan kepanikan massa. Dari teori-teori konspirasi ini, manakah yang pernah kamu dengar? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.